Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang standar sarana dan prasarana kantor di ruang lingkup. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zila Nur Syamhida, saya dari kelas 11 MPLB. Bab 2, asas maksud tujuan dan ruang lingkup. Pasal 2, di sini ada asas standar sarana dan prasarana kantor terdiri dari tertib, adil, transparan, efisien, dan efektif, semangat, keselamatan, kesejahteraan, kepatuhan, dan akuntabel. Pasal 3-nya yaitu maksud penyusunan standar sarana dan prasarana kantor untuk kepastian ketentuan penggunaan ruang kantor, keseragaman penggunaan ruang kantor dan alat perlengkapan kantor, kelancaran proses pekerjaan, kemudahan komunikasi, dan kelancaran tugas pengawasan, kemudahan pengamanan arsip dan dokumentasi. Pasal 4-nya tujuan penyusunannya menciptakan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan kerja, mewujudkan penataan yang bernilai estetika, menciptakan keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur, mewujudkan sarana dan prasarana kantor sesuai standar. Pasal 5 di sini ada ruang lingkup. Peraturan menteri ini meliputi mengatur mengenai ukuran, jumlah, bahan, kapasitas, jenis, dan metode atau tipe sarana dan prasarana kantor. Bab 3 standar sarana dan prasarana. Di sini ada pasal 6 terdiri dari ruang kantor, ruang penunjang, perlengkapan ruang kantor, perlengkapan ruang penunjang, dan kendaraan dinas. Pasal 7-nya ruang kantor sebagai dimaksud dalam pasal 6 huruf A, yaitu ruang kerja, ruang tamu, dan ruang rapat. Ruang kerja sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 diperuntukkan bagi menteri, wakil menteri, pejabat eselon 1, pejabat eselon 2, pejabat eselon 3, dan pejabat eselon 4. Pejabat fungsional. Standar ukuran dan perlengkapan ruang kantor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran 1 menteri ini. Pasal 8 ada ruang penunjang sebagai dimaksud dalam pasal 6 huruf B. Ruang ibadah, lobi, ruang pusat data atau server, ruang arsip, ruang perpustakaan, ruang penyimpanan barang, ruang pusat CCTV, ruang poliklinik, ruang sentral telepon, ruang pos penjaga keamanan, ruang kantin pegawai, ruang sumber tenaga diesel atau genset, dan terakhir ruang LPCE. Ruang party, ruang media center, toilet, ruang listrik, ruang ponsel, dan sebagainya. Standar perlengkapan ruang menunjang sebagai maksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran 2 peraturan menteri ini. Pasal 9 di sini ada kelancaran pelaksanaan tugas bagi penjabat pegawai lingkungan Kementerian Pendayagunaan Peraturan Negara dan Reformasi Birokrasi disediakan kendaraan dinas. Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kendaraan dinas menteri, dinas wakil menteri, dinas penjabat eselon 1, dinas penjabat setara eselon 1, dinas penjabat eselon 2, dinas penjabat setara eselon 2, dan kendaraan dinas operasional. Kendaraan dinas bagaimana maksud ayat 2 disediakan bagi pejabat yang pegawai selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut. Standar kendaraan dinas sebagai dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran 3 peraturan menteri ini. Pasal 11 pemenuhan standar sarana dan prasarana kantor disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Bab 2 menata sarana dan prasarana kerja. Pasal 2 penataan sarana prasarana daerah dilakukan berdasarkan atas tertib, adil, transparan, efisien, dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Penataan sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan untuk kelancaran proses pekerjaan, kelancaran hubungan kerja inter dan ekstern, memudahkan komunikasi, kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan, memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi. Di sini ada pasal 4-nya yaitu penataan sarana dan prasarana kerja. Ada keselamatan, keamanan, keluasan, bergerak secara sehat teratur, cahaya dan ventilasi yang sehat, penataan yang bernilai estetika, kesejahteraan pegawai, dan
membutuhkan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai pengembangan volume beban kerja dan struktur organisasi. Bab 3. Standarisasi sarana dan prasarana kerja. Di sini ada ruang kantor, perlengkapan, kantor rumah, dinas, dan kendaraan dinas. Lalu yang dimaksud ruang kantor dalam pasal 5 huruf meliputi ruang kerja, ruang tamu, ruang staf atau ADC, ruang tunggu, ruang rapat, ruang pola, dan ruang data, ruang pendahara atau pemegang kas, ruang sandi dan telkom, ruang arsip, arsip aktif, arsip inaktif, arsip statis, dan perpustakaan. Ini berikut yang pasal 6. Pasal 7-nya perlakuan kantor dalam yang dimaksud dalam pasal 5 huruf B. Ada perabotan kantor, alat bermesin, alat tulis kantor, papan informasi, dan seterusnya. Pasal 8 ada ruang kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 diperuntukkan bagi gubernur, wakil gubernur, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, daerah provinsi, sekretaris daerah provinsi, bupati atau wali kota, wakil bupati atau wakil wali kota, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, daerah kabupaten atau kota, sekretaris, penjabat eselon 2, 3, 4, dan 5, serta penjabat fungsional dan pejabat-pejabat lainnya. Pasal 6 rumah dinas, yaitu rumah jabatan, instansi atau rumah dinas, dan rumah pegawai. Pasal 10 ruang jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, yaitu rumah jabatan sebagai dimaksud ayat 1, perlengkapan dan perabotan rumah tangga. Penghunian rumah jabatan sebagai dimaksud ayat 1 terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya. Pasal 11 ada 3, yaitu rumah instansi atau rumah dinas sebagaimana diperuntukkan sebagai pegawai instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Rumah instansi atau rumah dinas sebagaimana dimaksud dengan pada ayat 1 dapat dipersediakan perlengkapan. Penghunian rumah atau instansi rumah terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya. Pasal 12 rumah pegawai disediakan oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi sebagai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Indonesia. Pasal 13 kendaraan dinas, yaitu meliputi kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional khusus atau lapangan. Di sini pasal 14 menjelaskan tentang kendaraan perorangan disediakan dan dipergunakan untuk jabatan negara. Kendaraan perorangan dinas sebagaimana diperuntukkan bagi pemangku jabatan gubernur, wakil bupati atau wali kota, dan wakil bupati atau wakil wali kota. Pasal 15 kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran. Kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten atau kota. Ayat 1 dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon 2, eselon 3, dan eselon 4, serta eselon 5. Pasal 16 kendaraan dinas operasional khusus kendaraan dinas jabatan disediakan dipergunakan untuk melayani operasional khusus atau lapangan. Kendaraan dinas operasional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi pegawai yang melaksanakan tugas-tugas khusus atau lapangan. Lalu dapat diperuntukkan bagi antarjemput pegawai. Standarisasi sarana prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 tercantum dalam lampiran peraturan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.